Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mulai berdakwah menyebarkan ajaran Islam di Mekah, sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah segala perbuatan dosa. Janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan bersabarlah untuk memenuhi perintah Tuhanmu. Pada masa awal dakwah ini, Rasulullah SAW menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah kepada keluarganya terlebih dahulu, kemudian kepada tetangga dan kerabat dekatnya. Tentang perintah dakwah ini, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Artinya, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, wahai Muhammad. Selanjutnya, beliau mulai berdakwah secara terbuka ketika Allah menurunkan perintah untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat Mekah. Hal yang paling utama yang menjadi inti dakwah Rasulullah SAW adalah tauhid, yaitu dengan menanamkan keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, masyarakat Mekah banyak yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan tuhan-tuhan selainnya. Mereka beribadah kepada berhala berupa patung-patung yang mereka buat sendiri. Rasulullah SAW telah mengingatkan mereka bahwa patung-patung yang mereka buat dan sembah itu tidak mampu sedikit pun untuk memberi manfaat atau madarat bagi mereka. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah tidaklah dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya antara yang menyembah maupun yang disembah." Saat itu hanya sedikit penduduk Mekah yang masuk Islam. Sebaliknya, kebanyakan mereka menentang dan memusuhi Rasulullah SAW. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menghentikan dakwah beliau. Mereka berusaha membujuk beliau dengan iming-iming berupa harta dan kedudukan. Mereka pun menghina beliau dengan berbagai hinaan. Bahkan mereka mengancam untuk membunuh beliau jika tidak menghentikan dakwah Islam. Namun upaya mereka tidak menggoyahkan langkah dakwah beliau SAW. Berbagai metode dakwah telah Rasulullah SAW lakukan agar penduduk Mekah mau beriman dan menerima ajaran Islam. Namun kaum kafir Quraisy tetap tidak mau beriman. Penolakan masyarakat Mekah ini tidak membuat Rasulullah SAW menyerah. Bahkan beliau dan para sahabat semakin gigih berjuang. Meskipun setelah itu, beliau dan para sahabat harus berhijrah ke Madinah. Hingga pada akhirnya, alhamdulillah, Islam diterima oleh penduduk Jazirah Arab dan manusia pun berbondong-bondong masuk Islam. Semoga kisah singkat ini menjadi motivasi bagi kita dalam memperkuat keimanan dan dalam meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.